wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Bakari dengan NIM 81142211 dan saya Sakina Alkansa Imban dengan NIM 8114222107. tujuan kami dalam video ini untuk memenuhi tugas K3. Selamat menyaksikan. Bagaimana kau merasa bangga? Hai Para, kamu kenapa? Kemarin aku nggak sengaja kebetulan bareng terus kena kepala aku. Terus keadaan kamu sekarang gimana? Gak apa-apa sih, cuma agak luka. Oh, kalau gitu kita ke kos kamu dulu ya. Nah, para, ini pentingnya kita dalam mengetahui K3. Emang apa sih K3 itu? Jadi, K3 merupakan suatu pemikiran dan upaya serta penerapannya yang ditunjukkan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaninya maupun rohaninya tenaga kerja. Nah, tujuannya juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Yang pertama, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali. Yang kedua, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Dan yang ketiga, pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Dan serta manfaat ketiga yaitu pekerja memahami bahaya dan resiko dari pekerjaannya. Selanjutnya, dalam ruang lingkup K3 sendiri, yang pertama ada keselamatan safety, yaitu untuk mengendalikan kerugian dari kecelakaan. Selanjutnya ada kesehatan atau health, derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu. Apa sih istilah-istilah dalam K3? Sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian. Merupakan tingkat suatu bahaya dari suatu kondisi. Suatu kondisi di mana sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai. Kerusakan atau bentuk kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik, atau mental. Ukuran kemungkinan kejadian yang timbul dari sumber bahaya hazard tertentu. Suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan akibat cedera kepada manusia, gangguan pekerjaan, kerugian pada manusia, pencemaran lingkungan. Suatu kejadian yang tidak diinginkan bila mana terjadi sedikit perubahan akan mengakibatkan terjadinya eksiden, contohnya near miss. Nah, near miss insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan atau kematian. Faktor penyebab masalah K3 yang pertama ada alat, bahan, dan tenaga kerja. Identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja itu ada dua. Yang pertama, pemantauan kondisi tidak aman, dan yang kedua, pemantauan tindakan yang tidak aman. Selanjutnya ada pembinaan dan pengawasan. Yang pertama ada pelatihan dan pendidikan, yang kedua ada konsultasi dan konseling, dan yang ketiga ada pengembangan sumber daya. Kemudian ada sistem manajemen, yaitu yang pertama prosedur dan aturan, yang kedua penyediaan sarana dan prasarana, dan yang ketiga yaitu reward atau punishment yang disebut dengan penghargaan atau sanksi. Nah guys, itu aja penjelasan dari kita berdua mengenai seberapa penting K3 dalam lingkungan kerja maupun lingkungan kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.